Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Dhiya, semoga kita termasuk di antara orang yang hatinya terus diterangi dengan hidayah, dengan ilmu, dengan hikmah, sehingga bagaimanapun keadaan hidup yang kita lalui, jika lalui dengan hati yang terang, Allah akan berikan ketabahan, ketenangan dan kelurusan dalam hidup, insyaallah. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat nanti kita semua berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah, mereka yang dicintai Allah, mereka yang diberi nikmat dengan nikmat akhirat, dan tidak ada yang bisa memberi nikmat kecuali Allah saja. Maka mudah-mudahan kita termasuk rombongan mereka, insyaallah. Baik, pada kajian siang hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis, satu sisi di antara akhlak atau kebiasaan baik yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, dan ini layak menjadi panutan untuk kita dan kita praktekkan dalam hidup. Apa itu? Sikap kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercerita sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang direkam oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasul itu adalah orang yang sangat dermawan. Wa ajwadu ma wa kana ajwad, dan Rasul itu kalau sudah datang Ramadan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, sangat dermawan dibanding waktu lain. Artinya di hari biasa beliau orang sangat dermawan, tapi kalau Ramadan meningkat lebih dibanding waktu yang lain. Hina yalqahu Jibril, dan ketika Ramadan itu biasanya Jibril menemui beliau. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril mendatangi Nabi setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, lalu melakukan tadarus Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap kali Jibril datang terjadi tadarus Al-Quran dengan Rasulullah. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan Rasulullah ketika didatangi Jibril itu adalah orang yang sangat murah, yang sangat banyak berbuat kebaikan. Bagaikan kebaikan beliau buat itu seperti angin yang berhembus. Maka Rasulullah sangat banyak berbuat baik dalam hidupnya, terutama dalam bulan Ramadan. Kita coba analisa hadis ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Di situ disebut kalimat al-jud, kemudian al-jawad. Makna jud itu adalah orang yang memberi kepada orang lain, tapi dia tidak memandang orang ini akan membalas atau tidak. Pokoknya siapa yang patut diberi saja. Nanti orang ini merespon baik atau merespon tidak baik tak dipandang. Rasul begitu. Dan sebelum Rasul, Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat jawad ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan banyak memberi. Kata beliau ingin meniru akhlak Allah al-Jawad, yaitu sangat pemurah memberi hamba-hambanya. Dan kalau kita tengok dalam kenyataan hidup, yang diberi tidak hanya manusia, dan manusia tidak hanya yang beriman, yang tak beriman pun dikasih. Maka dunia ini tak berharga sama sekali bagi Allah. Dunia dan segala isinya bagi Allah tak ada nilai. Andaikanlah ada nilai bagi Allah, maka jangankan manusia durhaka, nyamuk saja tak akan dikasih makan oleh Allah. Kenapa? Mereka disuruh taat pada tidak taat, mereka disuruh ibadah pada tidak ibadah.
mereka disuruh melakukan berbagai kebaikan, berbagai maslahat kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, mereka tak buat. Tapi bagi Allah, mereka mau balas atau tidak, mereka mau respon baik atau tidak, tak ada masalah. Mereka yang merespon baik, Allah ridha, Allah suka. Mereka yang merespon tidak baik, Allah marah. Maka di akhirat akan ada pertanggungjawaban dan balasan untuk mereka. Nah, kemudian hadis ini menceritakan Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Menurut para ulama hadis, maksudnya ajwadu bani Adam. Semua anak cucu Adam dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, kalau dibuat rating siapa orang yang paling dermawan, yang paling pemurah, itu Nabi Muhammad nomor 1. Sehingga kalau kita tengok para nabi yang lain baik, banyak memberi, banyak menolong, Nabi Muhammad lebih hebat lagi dari semua nabi dan umat nabi yang lain. Sepanjang zaman, selama Allah menciptakan makhluk, Nabi Muhammad paling dermawan. Maka kata Imam Ahmad, lam yus'alu syai'an illa a'tahu. Rasul itu tak pernah diminta orang, kecuali setiap orang minta pasti dikasih oleh Rasul. Maka kalau ada orang datang mengadu ke rumah, apakah bentuknya materi atau maknawi, enggak ada yang tangan kosong pulangnya. Pernah kejadian ada orang minta kepada Rasul di masjid seperti sekarang ini, pada ramai sahabat. Lalu Rasul kasih banyak pemberian. Kata orang tadi, Rasul hanya segini Rasul. Artinya bahasa kita, sudah dikasih banyak tak pandai bersyukur. Dia kasih hati minta jantung, bahasa kita. Dikasih sejengkal minta pula tanah semuanya. Sahabat marah, tapi Rasul tak marah. Apa kata Rasul? Sekarang engkau ikut aku. Lalu Rasul bawa ke rumah beliau. Sampai di rumah kata Rasul, tengok isi rumah ini, engkau mau ambil apa? Apa yang paling berharga? Apa yang menurut engkau penting engkau bawa, ambil. Kalau ada jam emas, ambil jam. Kalau ada misalnya apa saja perhiasan di rumah itu yang nilainya mahal atau berharga dijual di pasaran, bawa itu. Tapi siapapun yang masuk ke rumah Rasul tak akan mendapati rumah bagaikan raja, tak akan mendapati bagaikan istana yang penuh dengan emas, yang tikarnya permadani, yang tebal, yang empuk, enggak. Bahkan Rasul itu kalau tidur, bekas tidurnya itu nampak di punggung beliau. Kenapa? Karena beliau tidur di atas kayu. Kalau kita kayak orang kampung itu, ada bambu yang apa namanya dibuat jadi alas itu, lantai itu, dianyam itu ya, bambu yang dianyam itu dipecah-pecah, nanti kemudian dia seperti bisa didatarkan, yang bulat jadi datar itu. Rasul berbekas. Kenapa? Karena tidurnya bukan di atas spring bed seperti yang kita punya sekarang, yang tebalnya mungkin sampai 20 cm atau 30 cm. Rasul enggak. Maka begitu lihat di rumah Rasul tak ada apa-apa, Rasul tanya, sekarang aku sudah berikan apa yang kau mau, sepuas yang kau mau? Sudah Rasul. Nanti kalau kita keluar ke masjid, saya akan tanya, sampaikan kepada mereka di hadapan mereka, engkau sudah mendapatkan apa yang kau harapkan dariku. Tujuannya apa? Agar sahabat yang marah tadi tak lagi marah. Mereka sudah merasa Rasul rela dengan orang ini, Rasul merasa puas, merasa ridho dengan orang ini. Maka keluarlah Rasul dari rumah ke masjid, bertemulah dengan orang banyak tadi. Rasul sengaja tanya sama orang yang minta tadi, hei fulan, sudahkah engkau dapatkan apa yang kau harapkan dariku? Sudah Rasul. Kalau begitu, jika engkau hajatnya sudah selesai, silakan kalau engkau ingin balik. Sahabat tak marah. Orang tadi sudah dapat apa yang diinginkan, Rasul sudah berikan semaksimal yang dia bisa membantu orang lain. Kita tak akan bisa seperti Rasul itu. Sampai tengok, ini rumah saya, sampai bukakan ini rekening saya, ini ATM saya, cobalah ambil. Enggak akan begitu. Rasul, apapun yang engkau lihat penting bagi engkau, yang menurut engkau berharga, yang menurut engkau adalah uang, yang menurut engkau patut engkau bawa, ambil. Tengok sendiri, takar sendiri, angkut sendiri. Tak takut ketika memberi itu setelahnya apa yang akan dimakan. Maka beberapa pemuka Quraisy saat Fathu Makkah mereka masuk Islam lalu ikut perang Hunain, mereka cerita seperti Safwan bin Umayyah, saya diberi oleh Rasulullah
satu orang saya sekali pemberian 100 ekor onta. Kalau 1 ekor sapi sekarang berapa kira-kira? Sapi di kita 15 cukup? 15 juta cukup? Kali 100 berapa? 1,5 M. Onta harganya pasti lebih mahal daripada sapi. Kalau harga onta 20 juta kali 100, itu dikonversi uang sekarang 2 M satu orang. Maka para pemuka Quraisy yang masuk Islam itu takjub dan mereka merasa excited. Tidak pernah orang seperti ini memberi kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini di luar Ramadan ceritanya, bukan di Ramadan. Maka ada kejadian yang lain. Ketika ada orang mengadu kepada Nabi, Nabi memberikan kambing a'ta ma bainal jabalaini. Ada 2 buah bukit, di antara 2 bukit itu ada lembah. Lembah itu penuh oleh kambing dan domba. Orang meminta kepada Nabi Muhammad, saya minta sedekah. Apa kata Nabi? Bawa ini semua. Itu bukan puluhan ekor, itu ratusan atau ribuan ekor. Balik orang meminta dari ke kampung dia, dipanggil orang kampung semua, ya qaum aslimu fa inna Muhammadan a'ta man la yakhafu al-faqah. Katanya, kaumku semua, masyarakat kita, katakan di sini kita kelurahan apa sini, Pak? Katakan Payung Kaki aja ya. Masyarakat Payung Kaki, sini tengok, aku bawa sedekah pemberian Muhammad banyak betul. Muhammad telah memberi kepadaku pemberian yang orang tak akan pemberian orang yang tak akan pernah takut setelah memberi itu. Artinya dia berikan semua yang dia punya, dia enggak khawatir besok makan apa, besok dia masih makan nasi atau tidak, enggak khawatir begitu. Maka sekarang Islamlah kalian semua. Lalu apa kata yang lain mengatakan, tidak ada yang bisa memberi seperti Nabi Muhammad memberi kecuali adalah nafsu Nabi, kecuali seorang Nabi yang bisa memberi seperti itu. Maka Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini akhlak Rasul di luar Ramadan. Di Ramadan lebih hebat lagi, kata sahabat Abdullah bin Abbas, ceritanya dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti kebaikan-kebaikan seperti yang kita cerita di luar Ramadan tadi itu biasa bagi Rasul. Di Ramadan lebih hebat lagi beliau buat. Maka digambarkan bikarrihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Angin itu kan tak bisa kita hitung. Sulit kita untuk memperkirakan berapa besaran angin, berapa kecepatan, berapa banyak angin berhembus, tak bisa. Begitulah Rasulullah ketika Ramadan berbuat kebaikan, berbagi, sharing, membantu orang, memudahkan orang, mensupport orang lain. Tak pernah perhitungan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita jauh melihat akhlak Rasul, saya ingin memahamkan kita bersama, bila kita tengok ayat-ayat Al-Quran, perintah kita memakan harta, menggunakan harta, memfungsikan harta untuk pribadi, Al-Quran menggunakan kalimat kulu, makanlah oleh kalian. Berasal dari kata-kata akala yakulu, makan. Ketika kulu maknanya makan oleh kalian semua, orang banyak yang diperintahkan. Apa yang dimakan? Kulu min thayyibati, semua rizki yang halal yang Allah berikan untuk kalian makanlah. Min, ada huruf jar di situ. Yang setara dengan itu, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari harta-harta yang dikaruniakan pada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Ciri orang bertakwa. Apa huruf min tadi? Maksudnya ada rahasia di balik itu. Dalam bahasa Arab huruf min itu namanya huruf jar, dan di antara maknanya litab'id, menunjukkan sebagian. Sehingga seakan Al-Quran mengatakan, kalau kalian dapat harta banyak, kalian dapat harta sedikit, kalian dapat harta seberapapun, sebagiannya makanlah untuk keperluan kalian. Timbul pertanyaan, sebagian untuk apa? Dijawab oleh ayat yang lain, sebagiannya dari apa yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan, mereka berikan. Ada yang bentuknya zakat, ada yang bentuknya wakaf, ada yang bentuknya sedekah, atau pemberian-pemberian yang umum lainnya. Sehingga Al-Quran saling menjelaskan ayat satu dengan yang lain, bahwa sebagian harta yang kita terima itu untuk kita dan orang bersama kita,
orang yang dalam tanggungan kita, sebagiannya harus kita bagikan kepada yang lain. Kalau tidak, berarti kita telah mengambil hak orang lain, hanya dimonopoli oleh kita. Berarti ada hak yang tidak patut untuk kita ambil, kita ambil. Berarti ada yang tidak berkah yang kita makan. Ada yang tidak baik, yang tidak patut, yang masuk ke dalam perut kita dan keluarga kita. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap agama pasti ada pengeluaran wajib karena perintah agama. Tengok saja apapun agamanya. Ada yang 10%, kita 2,5%. Betul? Agama lain ada 10%, kita 2,5%. Artinya perintah dari Allah, sunnatullah untuk semua manusia, bukan hanya kita, bukan hanya umat Nabi Muhammad, bukan hanya orang beriman. Siapapun manusianya, ketika Allah berikan harta, sebagian makan untuk kalian, sebagian sharing kepada yang lain, berikan kepada yang lain. Ketika kita berikan kepada yang lain, kata Allah, anfiq ya ibna Adam, unfiq alaika. Setiap kali dia keluar, dia akan datang baru. Setiap kali dia keluar, dia akan datang baru. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, hei anak cucu Adam, berikan harta yang seharusnya kalian berikan. Allah yang akan mengganti untuk kalian. Keluar dari satu lubang, masuk di lubang yang lain. Ibarat dua pipa, satu pipa yang ujungnya dua, begitu keluar dari pipa yang satu, ujung yang satu, keluar lagi, mengalir dari lubang yang satu, rizki-rizki yang kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin harta itu kita berikan, dia semakin mengundang yang baru. Dan bahkan innalillahi aqwam, sungguhnya Allah punya sekelompok orang, sekelompok kaum yang dia diamanahkan harta oleh Allah, hidup di tengah masyarakat. Kalau mereka tunaikan amanah Allah agar dia tempat pengaduan orang lain, dia akan dipertahankan hartanya oleh Allah. Tapi bila tidak ditunaikan amanah untuk tempat pengaduan orang lain, Allah akan pindahkan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang sengaja dilebihkan Allah punya harta, kita bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, makan, minum untuk keluarga, sewa rumah segala macam, selesai. Lebih dari itu masih ada, tak kita keluarkan. Jangan sampai nanti Allah pindahkan kepada yang lain. Allah lihat siapa yang lebih amanah untuk menyampaikan sebagian harta untuk yang lain, dipindahkan dari kita kepada yang lain. Makanya jarang orang dermawan itu jatuh bangkrut, jarang. Tapi orang pelit yang rata-rata mudah bangkrut. Kenapa? Cara Allah menarik, mengambil harta itu sangat beragam dan mudah bagi Allah untuk menarik setiap yang tidak amanah dengan amanah yang Allah titipkan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang sengaja dia titipkan untuk pengaduan orang lain. Dan bila dia tunaikan harta bertahan, Allah jaga harta pada mereka. Ulaikal aminuna yaumal qiyamah. Mereka termasuk orang yang akan aman di hari akhirat nanti. Mereka termasuk orang yang tidak merasakan azab akhirat nanti. Kenapa? Di dunia dia patuh, dia taat, dikasih harta untuk dialirkan ke orang lain, dia lakukan, maka di akhirat dia aman, dia selamat. Maka ketika kita berzakat, ketika kita bersedekah, kita tak akan pernah rugi. Sehingga Rasul menjamin, ma naqasat malun min sadaqah. Gak akan pernah berkurang harta karena kita berzakat. Secara nominal mungkin dia berpindah, tapi dia tak akan berkurang. Kalau kita hitung dengan nalar sederhana, andaikan YBM kita ngumpulkan semua zakat di YBM kita, yang kita keluarkan 2,5%. Anggap satu orang kita mengeluarkan 1 juta rupiah sekali setahun. 1 juta berkumpul 50 pegawai. Lalu jadilah 50 juta untuk dikelolakan YBM. Nanti dicari berapa du'afa mustahik zakat. Ada yang pandai jual gorengan, ada yang pandai jualan air kelapa muda, ada yang pandai mungkin jualan seperti soto, miso, dan jualan UMKM yang lain. Dimodali satu orang, modalnya mungkin 1 juta, sudah ada yang termodali. 2,5 juta mungkin sudah termodali. Begitu dia dimodali, dia mulai usaha, setiap hari ada income. Tidak mustahil
tahun depan dia tak lagi menerima zakat dari YBM atau lembaga lain. Dan boleh jadi 2 atau 3 tahun ke depan dialah muzaki, pemberi zakat yang baru. Kenapa? Setiap hari menghasilkan. Dari kita berpindah nominal enggak besar, segala kebutuhan kita aman. Dia yang tadinya tak bisa berusaha, tak berdaya, dikasih cuma 2,5 juta, dikasih cuma 1 juta, dikasih barangkali 500.000, tapi dia berdaya, setiap hari ada income, anak keluarga aman, sekolah mereka aman, dan bahkan 2-3 tahun ke depan mereka bisa berzakat. Minimal harta kita manfaatnya berpindah dan bertumbuh di tangan orang lain. Di kita belum tentu manfaat begitu, Pak. Boleh jadi kita punya saving itu di atas angka 50 juta, tapi dia cuma saving, dia diam, nggak ngapa-ngapain, nggak bertambah nilai. Kalau disimpan di bank pun bagi hasilnya nggak banyak. Tapi begitu dikasih ke orang, cuma 1 juta, cuma 500.000, tapi peningkatannya bertumbuh nilainya tinggi. Makanya zakat itu bila kita kaji kepada akar bahasa, di antara maknanya az-ziyadah, bertambah, an-nama, bertumbuh, kemudian al-barakah, melahirkan kebaikan rabbani yang baru. Makna yang lain, mensucikan, membersihkan. Tak ada satupun makna dari kata-kata zakat dari akar bahasa yang negatif. Selalu semua apapun kita ambil derivasinya, diambil dari penilaian sisi subjek atau objek, dia positif. Maka Nabi katakan, mana qasat malun min sadaqah, enggak akan berkurang harta kita karena kita sedekahkan. Sedekah di sini maksudnya bukan hanya sedekah yang sunnah saja, tapi setiap pemberian yang kita keluarkan dari hak milik kita untuk orang, apakah namanya zakat, apakah namanya sedekah, apakah namanya wakaf atau yang lain, semuanya menyebabkan kebaikan untuk kita, kebaikan untuk orang. Apa kebaikan untuk kita? Tadi untuk orang jelas nampak, dibelikan misalnya gerobak, dia berusaha misalnya. Untuk kita apa? Kata Rasul, as-sadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sedekah itu, zakat itu, wakaf itu, pemberian-pemberian kita itu mencegah kita, menyelamatkan kita dari 70 kemungkinan bala, kemungkinan ancaman musibah yang mengancam kita setiap hari. Mungkin hujan terlalu deras sehingga kita terhambat oleh banjir, atau mungkin kendaraan kita kecelakaan di jalan, mungkin anak kita nahas, mungkin keluarga kita kena COVID, berbagai hal. 70 potensinya setiap hari Allah jaga gara-gara sedekah kita. Apakah karena sedekah 1M, 100 juta, 1 juta? Bukan. Kata Nabi bahkan kepada Sayyidah Aisyah, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Berusahalah engkau menjaga diri engkau selamat dari api neraka meski memberi sekeping kurma. Kurma 1 biji bagi 2, bukan setengah kilo, 1 biji bagi 2. Itu ceritanya pernah Sayyidah Aisyah di rumah sendiri. Datang seorang ibu bawa 2 orang anak, anaknya kecil masih digendongan. Datang ke rumah minta, ada enggak sedekah yang bisa kami makan? Sayyidah Aisyah enggak punya apa-apa kecuali 3 butir kurma aja. 3 butir, bukan 3 kilo. Lalu 3 butir kasih ke mereka. Ibu tadi sayang dengan anak, ibu makan 1 butir, anak masing-masing kasih 1 butir. Tapi yang namanya ibu, begitu dikasihkan ke anak, dibiarkan anak makan dulu. Dia enggak makan, dia tengoknya anak. Selesai anak makan, kedua anak sepakat tengok yang punya ibunya. Sama dengan kita. Ketika tengok makanan orang tua atau makanan orang, kadang-kadang belum habis makanan kita, sudah pengen pula makanan orang. Ini anak habis makanan mereka, minta punya ibunya. Dia anak tak bicara, tapi tengok punya ibunya, berharap ibunya akan kasih. Maka dikeping 2 oleh ibu tadi untuk kedua anaknya. Lalu kata Nabi, setelah diceritakan Sayyidah Aisyah tentang kejadian itu, kata Nabi, engkau bisa selamat dari neraka, engkau bisa terhindar dari kesusahan di akhirat nanti dari api neraka dengan bersedekah meski sebesar setengah kurma tadi, sekeping kurma tadi. Makanya ketika dikatakan hadis, man fattara sha'ima, siapa saja menyediakan perbukaan puasa bagi orang yang berpuasa, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Sahabat bertanya, Rasul, enggak semua kami punya perbukaan yang banyak, yang hebat, yang besar, yang nilainya mahal. Apa kata Rasul? Pahala itu bisa dapat oleh siapa? 1, walau bitamrah,
meskipun orang bersedekah 1 biji kurma dapat juga pahala memperbukakan orang puasa. Atau kata Nabi syurbatil ma', atau segelas satu mok air sehingga orang berbuka dengan air minum kita. Au mudqati labanin, atau 1 mok susu yang diperah langsung dari domba atau onta yang ada di belakang rumah. Karena orang Arab itu kebiasaannya bila ada tamu atau bila mereka akan makan, mereka lapar, mereka ke belakang rumah, ada onta, ada domba, diperah susunya, langsung diminum. Kalau itu diberikan kepada orang puasa sehingga berbuka dengan itu, engkau sudah dapat sama seperti orang yang menyediakan pahala berbuka untuk orang puasa. Maknanya Nabi ingin katakan, sedekah kita sekecil apapun, sedekah kita seminimal apapun, dia berharga untuk kita, berharga untuk orang, dan itu penyelamat kita di dunia, penjaga kita di akhirat nanti. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau ada orang di dunia ini, ada orang kelaparan, dia hilangkan kelaparan orang, begitu di akhirat orang kelaparan, dia tak akan kelaparan. Kalau ada di dunia orang kehausan, dia lepaskan dahaga orang menyediakan air, di akhirat saat orang-orang kehausan, dia tak akan kehausan. Kalau ada di dunia orang telanjang, tak berpakaian, butuh pakaian, dia sediakan pakaian. Di akhirat ketika orang tak berpakaian, malu, merasa panas, dia tak merasakan panas itu, dan Allah berikan pakaian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak akan pernah rugi orang yang rajin memberi. Yang rugi itu orang yang tak mau memberi. Kenapa? Setiap pagi ada 2 malaikat di pintu rumah kita, tempat kita berangkat kerja. Katakan pintu utama masjid adalah itu. Dari situ kita berangkat kalau di rumah, masuk ke rumah dari situ. Di situ ada malaikat setiap pagi, 2 malaikat berdoa, Allahumma ati munfikin khalafa. Ya Allah, orang rumah ini yang hari ini bersedekah, yang mengeluarkan hartanya sebagian, ganti harta mereka ya Allah. Tapi orang rumah ini yang dia tak mengeluarkan hartanya, dia tak mau memberi, padahal dia bisa. Kata malaikat tadi mendoakan, Allahumma ati mumsikin talafa, yang menahan, yang memegang, yang pelit, punahkan hartanya. Yang berdoa malaikat, bukan kita yang berdoa. Malaikat berdoa. Malaikat berdoa, bukan makhluk berdosa. Malaikat berdoa, doanya doa yang makbul. Maka semakin kita menahan harta, semakin berat kita mengeluarkan harta, semakin kita susah, semakin kita dijauhi oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, ta'is ibn dinar, ta'is ibn dirham, celaka orang yang hidupnya di dunia ini diperhamba oleh uang. Kalau ada uang dia kerja, enggak ada uang dia enggak kerja. Celaka orang seperti itu, kata Nabi. Kenapa? Karena hidup ini bukan untuk uang. Uang itu sekedar fasilitas kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berbuat dengan uang kita. Uang itu bukan tujuan, harta itu bukan tujuan. Harta itu adalah wasilah. Wasilah jangan jadikan tujuan. Sehingga dalam hidup ini tidak sedikit orang-orang memandang harta itu tak seberapa, harta itu tak ada apa-apanya, sehingga dia fokus dengan tujuan dia bagaimana dia berbuat baik, bagaimana dia mengabdikan diri kepada Allah. Maka ringan bagi dia mengorbankan mungkin mobil dia, mungkin uang dia, mungkin kendaraan dia yang lain atau rumah dia. Pakailah, buatlah untuk kebaikan, buatlah untuk dakwah, bantulah orang-orang yang susah, bantulah orang-orang yang perlu untuk kita support. Kenapa? Karena semua itu adalah wasilah. Bagaimana kita berbuat baik dengan apa yang kita punya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah berbuat baik dengan diri kita, dengan harta kita, sehingga di akhirat nanti kita layak diperlakukan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ganti di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang dia mau menjalankan akhlak terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas siang hari ini tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pesan saya, jangan lupa zakat fitrah. Zakat fitrah itu menyempurnakan bagian-bagian yang kurang dari puasa kita. Mungkin ketika puasa kita melihat yang tak patut dilihat, berbicara yang tak patut kita bicarakan, mendengar yang tak patut kita dengar, atau berfikir hal-hal yang tak patut kita pikirkan saat puasa, sehingga pahalanya enggak sempurna. Sehingga Nabi mengatakan zakat fitrah itu tuhratul lis-shaimin, mensucikan orang yang puasa, wa tu'matun lil masakin, menjadi makan, menjadi penghilang lapar bagi orang fakir dan miskin. Manfaat untuk kita pertama, lalu kemudian manfaat untuk orang fakir dan miskin. Sehingga zakat fitrah jangan lupa, kalau bisa zakat mal, zakat fitrah segera ditunaikan sebelum datang
sifat kikir ke dalam diri kita. Semoga Allah lindungi kita. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.